Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk materi hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai siklus akuntansi. Nah, sebelum kita memulainya, silahkan disiapkan buku dan alat tulisnya. Jadi nanti sambil kalian mendengarkan penjelasan saya sambil dicatat jika ada yang mau ditanyakan. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan mengenai siklus akuntansi yang berawal dari bukti transaksi, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk dicatat ke dalam jurnal. Setelah dicatat ke dalam jurnal, kita akan memindahkannya ke buku besar utama atau yang disebut dengan proses posting. Setelah kita sudah mencatat ke dalam buku besar utama, kita akan mencatat ke dalam neraca. Nah, setelah sampai ke dalam neraca, kita akan menyusun kertas kerja. Nah, dari kertas kerja tersebut, kita akan susun menjadi laporan keuangan. Kemudian kita menyusun jurnal penutup. Nah, setelah jurnal penutup, kita akan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Dan yang terakhir adalah jurnal pembalik. Nah, nanti dari jurnal pembalik tersebut bisa kita masukkan ke dalam jurnal di awal periode berikutnya atau di awal tahun berikutnya. Itu mengenai siklus akuntansi. Nah, kemarin saya sudah menjelaskan yang pertama itu tahapnya adalah identifikasi transaksi. Nah, maksudnya di sini mengidentifikasi transaksi itu berarti dari bukti-bukti yang sudah ada. Contohnya itu ada kwitansi, ada nota, ada faktur, ada bukti kas keluar, dan ada memo penghapusan piutang dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan identifikasi ke dalam kelompok-kelompok tertentu sehingga nanti gampang untuk mencatatnya ke dalam jurnal. Nah, setelah identifikasi kita akan menganalisis transaksi. Nah, kalau membahas analisis transaksi, itu kita membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah dengan ekuitas, atau harta sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, dalam pencatatan, dalam akuntansi, itu kita menggunakan double entry system, yaitu setiap transaksi yang dicatat akan berefek pada suatu posisi keuangan, di debit dan di kredit dalam jumlah yang sama. Nah, di sini untuk contohnya itu ada soal misalkan diinvestasikan uang tunai Rp1.600.000 dan perlengkapan Rp500.000 dan peralatan Rp850.000. Maka analisisnya atau analisanya itu kas masuk ke dalam kelompok harta karena kita menerima sebagai investasi sehingga kas kita akan bertambah sebesar 1.600.000. Kemudian perlengkapan masuk kelompok harta juga akan bertambah sebesar Rp500.000. Peralatan masuk kelompok harta juga bertambah sebesar Rp850.000. Sehingga total modal yang bertambah itu ada Rp2.950.000. Itu analisanya. Nah, di sini dijelaskan untuk penjelasannya, kas, perlengkapan dan peralatan dan modal akan bertambah sebab adanya investasi sejumlah masing-masing nominal. Nah, untuk modal bertambah sejumlah Rp2.950.000 itu berasal dari investasi dalam bentuk uang tunai, perlengkapan dan peralatan. Nah, kemarin kita juga sudah membahas mengenai jurnal. Nah, dalam akuntansi pencatatan ke dalam jurnal itu ada dua. Ada jurnal umum dan ada jurnal khusus. Untuk jurnal umum, ini adalah jurnal yang standar, jadi biasa kita gunakan. Di dalam jurnal umum, itu nanti ada kolom tanggal, kemudian ada kolom keterangan, ada ref, ada debit, dan ada kredit. Untuk kolom tanggal, itu diisi sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi.
Untuk kolom keterangan itu kita tulis dengan nama-nama akun, baik akun yang ada di debit maupun akun yang ada di kredit. Kemudian untuk ref kita kosongkan dulu kalau kita belum memindahkannya ke buku besar. Nah, untuk debit itu ditulis sesuai dengan nominal kasnya ada berapa, contohnya di situ. Kemudian untuk kredit itu jika modal bertambah maka akan ditulis di kredit. Tuh, makanya kita harus hafal. Dalam persamaan dasar akuntansi, yang masuk kelompok harta itu apa saja, yang masuk kelompok utang itu apa saja, dan masuk kelompok modal itu apa saja. Nah, nanti kita harus pahami kalau harta bertambah itu di debit dan harta berkurang di kredit. Kemudian kalau utang bertambah itu di debit, masuk di kredit, utang berkurang itu di debit. Kemudian ada modal. Modal itu bertambah berarti ada di sisi kredit dan berkurang itu di sisi debit. Kemudian nanti ada kelompok biaya atau beban. Itu jika bertambah ada di sisi debit dan berkurang ada di sisi kredit. Yang terakhir ada kelompok pendapatan. Pendapatan jika bertambah itu berarti kita catat di sisi kredit. Dan jika pendapatannya berkurang, kita catat di sisi debitnya. Nah, nanti untuk lebih jelasnya kita lihat di contoh-contoh berikut di bawah ini nanti. Nah, di sini selain jurnal umum, kita juga belum mengenal mengenai jurnal khusus. Nah, untuk jurnal khusus, ini adalah jurnal yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pencatatan terhadap suatu transaksi yang berulang. Di sini misalnya itu ada jurnal pembelian, ada jurnal penjualan, kemudian ada jurnal penerimaan kas, ada jurnal pengeluaran kas, dan ada jurnal umum khusus untuk memorial. Kemudian, nah sekarang kita hari ini adalah membahas mengenai yang keempat, yaitu posting buku besar. Nah, di sini langkah selanjutnya ialah memposting transaksi yang telah dicatat di dalam jurnal ke dalam buku besar. Jadi tadi jurnal yang kita buat, kemudian kita pindahkan catatannya ke buku besar. Nah, memindahkan catatan dari jurnal ke buku besar itu disebut dengan posting. Nah, di sini ada contohnya. Untuk kolom jurnal umum itu sama seperti tadi, ada tanggal, di sini boleh keterangan, boleh nama akun, kemudian ada ref, ada debit dan kredit. Kalau untuk buku besar itu ada tanggal, keterangan atau penjelasan, kemudian ada ref, ada debit dan ada kredit dan ditambah dengan saldo. Kemudian di bawah buku besar itu kita tulis dengan nama akunnya. Jadi setiap buku besar itu setiap kolom ini adalah nama akun yang berbeda. Contohnya di sini. Untuk kolom yang pertama itu dinamakan akun kas. Nomornya 101. Kemudian kita membuat kolom satu lagi. Kita beri nama akun modal budi dengan nomor 301. Nah, di sini dicontohkan pada jurnal kita menulis tanggal 1 Juni 2013, itu kas kita bertambah, ada di sisi debit sebesar 100.000, kemudian modal budi bertambah, dicatat di dalam sisi kredit yaitu sebesar 100.000. Nah, pada waktu kita memindahkan ke buku besar, kita harus cari nama akun kas. Nah, di sini ada nama akun kas. Kemudian lihat kodenya adalah 101. Kita tulis di kolom referensi di sini ref 101. Nah, setelah itu kita tulis keterangannya di sini ada investasi oleh pemilik. Kita tulis di penjelasan yaitu investasi oleh pemilik. Kemudian refnya JU, maksudnya di sini adalah jurnal halaman 1, makanya tulis JU. Kita tulis referensi di sini JU, kemudian kita lihat di debit sebesar 100.000, kita pindahkan di buku besarnya 100.000 rupiah sehingga saldonya ada 100.000 rupiah.
Nah, yang berikutnya ada modal budi. Kita cari nama akun modal budi. Nah, di sini ada namanya modal budi. Kemudian kita lihat nomornya ada berapa? 301. Kita tulis di ref untuk jurnal umum tulis 301. Kemudian untuk tanggalnya sama yaitu 1 Juni 2013. Penjelasannya itu investasi oleh pemilik. Nah, referensi ref di bagian buku besar itu kita tulisnya JU1, artinya jurnal umum halaman 1. Kita tulis di refnya, kemudian kita lihat untuk modal budi itu ada di sisi kredit. Sehingga kita catat juga di dalam buku besar di sisi kredit. Nah, saldonya ada 100.000. Sampai di sini jelas atau ada yang mau ditanyakan dulu? Ibu boleh diulang nggak? Oke, tadi kan pengertian posting itu memindahkan catatan di jurnal umum, dipindahkan ke buku besar. Nah, ini kan jurnal umumnya ya. Tadi kita sudah nyatat di awal. Nah, buku besarnya ini anggap saja masih kosong. Untuk tanggal 1-nya, itu masih kosong. Nah, langkahnya kita pindahkan, namanya memindahkan dari jurnal umum ke buku besar. Jadi tanggalnya juga kita pindahkan saja. Di sini 1 Juni 2013. Kita pindahkan juga 1 Juni 2013. Ini juga sama. Setelah kita melihat tanggal, kita lihat kolom penjelasan. Di kolom penjelasan itu ada kas dan modal budi. Kita lihat yang kas dulu. Di sini kas, kita cari di buku besar yang namanya kas. Nah, ini ketemu kan di sini kas. Kemudian nomor kas itu berapa? 101. Kita tulis di kolom ref bagian jurnal umum. Kita tulis di sini 101. Kalau ref ini sudah diisi, artinya kita berarti sudah mencatat ke buku besar. Kalau refnya masih kosong, berarti kita belum mencatat ke buku besar. Jelas sampai sini? Oke, setelah kolom ref, kita lihat. Untuk kas, dicatatnya di debit atau di kredit. Nah, di contoh ini tanggal 1 Juni, Juni itu dicatatnya di kolom debit atau debit. Makanya kita tulis di sini. Kolom debit dan kemudian saldonya. Karena di sini hanya ada 100.000 ya, tulis saja saldo 100.000. Itu contoh dari kas. Jelas? Jelas, Bu. Kemudian lanjut modal budi. Nah, modal budi juga sama, tanggalnya masih sama 1 Juni 2013. Kita cari yang namanya modal budi. Nah, di sini contohnya ada modal budi. Nomornya 301. Kita tulis di ref untuk jurnal umum 301. Kemudian kita lihat dicatatnya untuk modal budi nominalnya dicatat di debit atau kredit. Nah, ternyata modal budi di kredit. Kita tulis di kredit sebesar 100.000. Nah, saldonya sehingga menjadi 100.000. Nah, untuk kolom ref di buku besar itu diisinya dari mana, Bu? Dari JU di sini paling atas. JU artinya jurnal umum di halaman 1. Kalau misalkan kamu mindahinnya dari halaman 2, berarti di sini tulisannya J2. Halaman 3, J3, dan seterusnya. Jelas? Iya. Oke, lanjut ke penyusunan neraca. Nah, di sini untuk penyusunan neraca dijelaskan, benar. Neraca saldo merupakan suatu daftar saldo rekening buku besar pada periode tertentu saja. Cara menyusun neraca saldo ialah sangat mudah. Anda hanya harus memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan menjadi satu. Saldo di neraca saldo harus sama jumlahnya. Bila jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di dalam kredit, jadi bisa dikatakan bahwa neraca saldo yang dibuat itu salah atau tidak seimbang. Dan masih ada kesalahan yang harus kita cek dan harus kita perbaiki.
Nah, di sini contohnya misalkan, bentar. Di sini ada, ini contoh dari buku besar. Nah, kita mengambil dari akun piutang usaha. Ini kan ada namanya, piutang usaha. Kemudian di sini ada nomornya, yaitu nomor 12. Nah, kita pindah ke neraca saldo. Kita bikin kolom neraca saldo. Kolomnya ada kode akun, nama rekening, ada saldo yang terdiri debit dan kredit. Nah, bagaimana cara mencatatnya? Kita lihat di akun piutang dalam buku besar itu hasil akhirnya. Di sini akhirnya kan 30 Agustus. Berarti yang terakhir dia ada di sisi debit atau debit sebesar 3.800.000. Nah, di sini kan ada nomornya. Nomor akunnya 12. Kita tulis kode akunnya adalah 12. Kemudian di sini nama akunnya adalah piutang usaha. Kita tulis di nama rekening, yaitu piutang usaha. Kemudian kita mencatat saldo antara debit dengan kredit. Nah, kita lihat di sini. Kebetulan terakhir adalah tanggal 30 Agustus. Itu kita memiliki saldo di debit sebesar Rp3.800.000. Sehingga kita pindahkan saja. Nomor akunnya 12, nama rekeningnya piutang usaha, saldonya di sisi debit sebesar Rp3.800.000. Sampai di sini gimana, jelas? Jelas. Oke, kemudian ada jurnal penyesuaian. Nah, di sini bila pada akhir periode akuntansi tersebut terdapat transaksi yang belum dicatat atau ada satu pun transaksi yang salah atau perlu disesuaikan, maka dari itu dicatat dalam jurnal penyesuaian. Jadi jurnal penyesuaian itu digunakan untuk mencatat penyesuaian-penyesuaian akun-akun tertentu. Nah, penyesuaian dikerjakan secara periodik. Biasanya waktu laporan akan disusun. Itu pencatatan penyesuaian sama dengan pencatatan transaksi pada umumnya. Transaksi penyesuaian dicatat dalam jurnal penyesuaian dan selanjutnya dibukukan ke dalam buku besarnya. Nah, kemudian nanti saldo yang ada di buku besar siap disajikan ke dalam laporan keuangan tersebut. Dengan demikian, hasil akhir proses akuntansi ialah suatu laporan keuangan yang disusun secara akrual basis. Nah, jadi nanti setelah kita membuat neraca saldo, kita akan mencatat atau menyusun jurnal penyesuaian. Nah, yang dicatat dalam jurnal penyesuaian itu hanya ada akun-akun tertentu. Nanti misalkan kita dikasih soal, itu pasti ada soal yang dikhususkan untuk jurnal penyesuaian. Sampai di sini jelas? Iya, Bu. Oke, jadi nanti silahkan dibaca lagi sampai dengan jurnal penyesuaian. Sehingga untuk pertemuan besok, kalian tinggal menyampaikan materi yang mana yang masih kalian bingung. Jadi saya akan menjelaskan ulang jika kalian masih bingung. Jelas? Jelas. Oke, silahkan. Karena ini masih ada waktu, silahkan kalian mencatat. Kemudian catat materi-materi yang masih bingung. Kita lanjut di pertemuan hari Rabu. Oke, terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa dicatat untuk materi yang masih belum kalian pahami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.